Penggunaan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menuai sorotan, khususnya terkait belanja perlengkapan yang dinilai tidak sejalan dengan prioritas program makan bergizi gratis. Dalam rincian anggaran 2025, belanja pakaian tercatat mencapai 623,3 miliar rupiah, mencakup seragam, sepatu, hingga berbagai aksesoris. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengadaan kaos kaki dengan nilai total sekitar 6,9 miliar rupiah. Sebagian pengadaan dilakukan melalui PT Gajah Mitra Paragon dengan nilai sekitar 3,4 miliar rupiah untuk berbagai jenis kaos kaki. Kaos kaki 100.000 per pasang. 100.000. Kaos kakinya siapa? Hah? Dipakai siapa? Apa urgensinya? Saya beli nih kaos kaki cuman 15.000. 15.000 sepasang. Ini sampai habis 6,9 miliar. Buat apa? BGN buat apa? Kos kaki doang loh. Terus urgensinya Badan Gizi Nasional beli kos kaki buat siapa? Buat kepala SPBG? Atau buat yang antar ompreng? Siapa? Kos kaki 100.000 Bapak sih. 6,9 miliar dana MBG dipakai untuk beli kaos kaki. Enggak, kalian nggak salah dengar kok. Kata pemerintah, anggaran MBG itu sumbernya dari penghematan. Hal ini nggak bisa diverifikasi, namun yang bisa kita pastikan adalah anggaran MBG 2026 masuk ke dalam anggaran pendidikan. Tapi pertanyaannya, kalaupun benar MBG dari sumber penghematan, kok BGN tuh boros banget ya pakai anggaran? Menurut analisis Project Mutatuli dari data e-katalog LKPP, total belanja BGN di 2025 lebih kurang sebesar 6,2 triliun. Pada 2025, BGN menganggarkan 1,2 triliun untuk beli motor listrik untuk sarjana penggerak pembangunan Indonesia. FYI, SPPI itu program khusus Prabowo yang mencetak ASN untuk BGN. Ya, program MT lah, but make it MBG. Harga per motornya 48-49 juta. Tapi perusahaan yang jual motor itu baru berdiri di 2025. Hak paten desain motor juga baru didaftarkan 17 Oktober 2025. Sementara proses pembelian motor sudah selesai pada 14 Oktober. Masa motor udah dibeli duluan sebelum hak patennya didaftarin? Oke, balik lagi soal kaos kaki. Salah satu belanja yang paling mencolok adalah anggaran pengadaan pakaian yang mencapai 622,3 miliar. Salah satunya untuk beli kaos kaki sebesar 6,9 miliar. Untuk kaos kaki lapangan, BGN mengeluarkan uang pajak kita 1,7, di mana harga kaos kakinya mencapai 100.000 per pasang. Merek apaan tuh kaos kaki? Selain baju yang astaga mahal banget, ada juga pembelian komputer tablet untuk SPPI yang totalnya mencapai 508,4 miliar. Salah satu pembeliannya itu melalui e-katalog dari PT Mitra Wirahutama Teknologi dengan total 84,7 miliar untuk beli tablet Samsung Galaxy Tab Active 5 seharga 17,9 juta per unit. Padahal ya, kalau kita lihat harga pasaran sekarang, harga per unit itu cuma 8 juta. Pengeluarannya sebesar itu, tapi rakyat dapat apa sih? Kalau soal serapan tenaga kerja, MBG mulai berjalan Februari 2025. 7 bulan berlalu, Prabowo klaim telah menciptakan 1 juta lapangan kerja dari proyek MBG. Sementara jumlah orang bekerja per Agustus 2025 hanya bertambah 1,9 juta dari tahun sebelumnya. Padahal di periode Agustus 2023 sampai 2024, sebelum ada MBG, jumlah orang kerja di Indonesia bisa bertambah 4,8 juta, hampir 3 kali lipat. Setelah ada MBG, kok penambahannya malah turun? Gimana? Ada lagi nggak yang aneh dan ajaib dari proyek MBG ini? Silahkan komen dan jangan lupa baca artikel terbaru di Project Mutatuli yang berjudul Proyek MBG, Potensi Markup Belanja BGN, dan Overklaim Kesuksesan Rezim. Karena nggak cuma skincare yang bisa overklaim, pemerintah juga bisa. Setahun sudah pemerintahan baru ini berjalan. Pak Presiden baru saja bilang bahwa angka pengangguran terendah sejak tahun 98. Bagus dong kalau gitu. Tapi kenapa obrolan sehari-hari yang kedengarannya malah sebaliknya? Susah cari kerja, lowongan seret, PHK di mana-mana. Nah kok bisa? Ya memang sebenarnya kita tidak bisa ya berhenti di satu angka saja. Di lapangan ceritanya jauh lebih kompleks. Misalnya nih, kalau kita mau lihat data lebih dalam lagi. 1, pengangguran absolut itu justru naik. Jadi prosentasenya memang turun. Tapi jumlah orang nambah. Kan angkatan kerjanya membesar. Nah, kita kejar-kejaran tuh di situ. Lalu kedua, kualitas kerjanya melemah. Maksudnya apa? Gini, pekerjaan yang sifatnya part-time jumlahnya nambah.
Sementara yang full time jumlahnya berkurang. Nah, banyak yang dihitung itu disebut sebagai bukan pengangguran, padahal mereka itu kerja part-time dengan jam kerja dan penghasilan yang amat tidak layak. Yang ketiga, mayoritas pekerja kita, 60-an% masih kerja informal. Kalau informal itu artinya apa? Upahnya cenderung rendah, tidak punya perlindungan sosial, tidak punya perlindungan hukum. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dani ya. Teman-teman, ini menarik untuk kita bahas ya, heboh di media sosial, bahkan di pemberitaan media teman-teman ya. Bagaimana lagi-lagi BGN ya, Badan Gizi Nasional ini membuat gebrakan baru ya, yang menjadi pusat perhatian kita. Ya, tidak main-main teman-teman ya. Kalau kita melihat pemberitaannya bahwa BGN ini mengadakan pembelian kaos kaki ya dengan nilai ya 6, berapa miliar gitu ya. Dan ini sangat membuat kita geger ya teman-teman, yang seharga ya katanya 100.000 per kaos kaki ya. Dan ini menuai protes, menuai kritikan yang sangat-sangat tajam dari masyarakat, bahkan warganet. Karena dianggap ini sangat keterlaluan dengan harga yang fantastis ya. Dan peruntukannya juga ya, ini mungkin untuk SPPG-nya teman-teman. Setelah viral bagaimana motor listrik ya. Dan kini kaos kaki teman-teman. Dan ini menuai sorotan dari berbagai kalangan ya. Kalau kita melihat teman-teman bagaimana kemudian BGN ini, Badan Gizi Nasional ini kan ya sebenarnya fokusnya untuk bagaimana makanan bergizi itu ya betul-betul disalurkan sesuai dengan standar ya, supaya tidak ada lagi yang keracunan, supaya tidak ada lagi yang ada makanan yang kemudian di hari hanya tidak busuk, tidak basi, dan sebagainya. Dan menu-menunya juga harus bervariasi ya. Dan inilah yang menjadi fokusnya sebenarnya. Namun kalau misalnya pembelian kaos kaki teman-teman, tentu ini menjadi lucu ya, dengan harga yang mahal ya. Dan membuat kita semakin ya, teman-teman lihat bagaimana di media sosial ya, kritikan yang diberikan oleh warganet teman-teman ya. Tentu itu adalah sebagai bahan evaluasi ya bagi Dadan ya, Pak Dadan teman-teman. Bagaimana Pak Dadan ini adalah ketua Badan Gizi Nasional ya, yang sebenarnya tugasnya sangat berat teman-teman. Apa-apa yang terjadi di lapangan tentu Pak Dadan ini yang harus bertanggung jawab ya kan, dan memastikan semuanya itu berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur dan standar bahkan aturan. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.